Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Herman, berasal dari Jawa Selatan. Saat ini saya sekolah di IAIS Sambas. Saya akan menyampaikan tugas kuliah, mata kuliah pengantar studi Islam, akan menyampaikan materi tentang dinamika Islam kontemporer. Akhir-akhir ini sering muncul kritik bahwa kajian Islam di Indonesia tidak mempunyai proyek yang jelas, sehingga arah dari pemikiran yang berkembang juga menjadi tidak jelas. Bahkan secara sinis, intelektualisme Indonesia sering disebut intelektualisme musiman. Ketika sedang musim postmodernisme, di sana-sini digelar berbagai diskusi tentang postmodernisme. Ketika tiba-tiba muncul tokoh Muhammad Al-Qurun dalam belantara pemikiran Islam. Di Indonesia, semua orang berbicara tentang Al-Qurun. Hal yang sama juga terjadi pada Hasan Hanafi dan Abed Al-Jabari dan lain-lain. Singkatnya, tidak suatu yang menjadi proyek pemikiran bersama, karena pemikiran Islam di Indonesia belum mampu memberi kontribusi orisinal bagi kepentingan dunia Islam secara keseluruhan. Krisis pemikiran keislaman yang orisinal demikian bukan khas Indonesia, tapi problem dunia Islam secara umum. Kondisi tersebut antara lain disebabkan karena dominasi pandangan tradisional konservatif Islam yang hampir dalam semua segi-segi pemikiran Islam. Munculnya gerakan-gerakan seperti postmodernisme dan neomodernisme Islam, Islam liberal, Islam kultural, postmodernisme Islam menunjukkan adanya keberagaman dalam pemikiran para cendekiawan Muslim, baik yang tradisional maupun modern atau kontemporer. Inilah dinamika dalam Islam yang harus disikapi dengan eksklusif dan bijaksana. Pembahasan modernisme dan postmodernisme. 1. Modernisme. Istilah modern berasal dari bahasa Latin modu yang berarti yang kini atau just now. Meskipun istilah ini sudah muncul pada akhir abad ke-5 yang digunakan untuk membedakan keadaan yang orang Kristen dan orang Romawi dari masa pagan yang telah lewat. Namun istilah ini kemudian lebih digunakan untuk menunjuk periode sejarah setelah abad pertengahan, yakni dari tahun 1450 sampai sekarang ini. Dari istilah modern sebagaimana yang telah disebutkan di atas itulah lahir istilah-istilah lain seperti modernisme, modernitas, dan modernisasi. Meskipun istilah itu mempunyai arti yang berbeda-beda karena berasal dari akar kata yang sama, maka pengertian yang dikandungnya tidak bisa lepas dari kata yang dimaksud, yaitu modern. Yang kedua, postmodernisme. Istilah modernisme tampil dalam sejarah sebagai kekuatan progresif yang menjanjikan pembebasan manusia dari belenggu keterbelakangan dan imarisionalitas. Akan tetapi, dalam beberapa dekade terakhir ini, proyek modernisme yang demikian hebat itu digigot oleh sebuah gerakan
yang kemudian dikenal dengan postmodernisme dan nilai gagal mencapai sasarannya. Sebagai gerakan kultural intelektual, postmodernisme sendiri sudah muncul pada tahun 1960-an yang bermula dari bidang seni arsitektur dan kemudian merambah ke dalam bidang-bidang lain, baik itu sastra, ilmu sosial, gaya hidup, filsafat, bahkan juga agama. Gerakan postmodernisme ini lahir di Eropa dan menjalar ke Amerika serta ke seluruh dunia bagi luapan air yang tak terbendung. B. Islam liberal. Islam secara lughawi bermakna pasrah, tunduk kepada Allah dan terikat dengan hukum-hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini, Islam tidak bebas, tetapi di samping Islam tunduk kepada Allah SWT, Islam sebenarnya membebaskan manusia atau makhluk lainnya. Bisa disimpulkan, Islam itu bebas dan tidak bebas. Kemunculan istilah Islam liberal ini menurut Lutfi mulai dipopulerkan tahun 1950-an, tapi mulai berkembang pesat terutama di Indonesia tahun 1980-an, yaitu oleh tokoh utama dan tokoh rujukan utama komunitas atau jaringan Islam liberal, Nurholis Majid. Meski Nurholis sendiri menyatakan tidak pernah menggunakan istilah Islam liberal untuk mengembangkan gagasan pemikiran Islamnya. C. Islam kultural dan Islam struktural. Islam kultural. Kata kultural yang berada di belakang kata Islam berasal dari bahasa Inggris, kultur yang berarti kesopanan, kebudayaan, dan pemeliharaan. Teori lain mengatakan bahwa kata kultur ini berasal dari bahasa Yunani, kultur yang artinya memelihara atau mengerjakan. Mengolah berarti Islam kultural ada Islam yang dipengaruhi oleh paham atau konsep kebudayaan. Munculnya Islam liberal agak mudah dimengerti apabila kita memperhatikan ruang lingkup ajaran Islam yang tidak hanya mencakup bidang keagamaan seperti teologi, ibadah, dan akhlak, melainkan juga mencakup masalah keduniaan seperti masalah perekonomian, pertahanan keamanan, dan lain-lain. Dua, Islam struktural. Struktur adalah sebuah gambaran yang mendasar dan kadang tidak berwujud yang mencakup pengamalan, observasi, sifat dasar dan stabilitas dari pola-pola dan hubungan antar banyak satuan terketi di dalamnya. Dari istilah struktural sebagaimana yang telah distrukturalis di atas, itulah lahir istilah lain seperti strukturalisme. Strukturalisme adalah paham atau pandangan yang menyatakan bahwa semua masyarakat dan kebudayaan memiliki suatu struktur yang sama, dan tetap strukturalisme merupakan suatu gerakan pemikiran filsafat yang mempunyai pokok pikiran bahwa semua masyarakat dan kebudayaan mempunyai suatu struktur yang sama dan tetap. D. Post-tradisionalisme. Sebenarnya sulit untuk merumuskan definisi yang bisa menjelaskan seluruh kompleksitas post-tradisionalisme. Marzuki Wahid mendefinisikan post-tradisionalisme adalah suatu gerakan melompat tradisi yang tidak lain adalah upaya pembaharuan tradisi yang tidak lain adalah pembaharuan tradisi secara terus-menerus
dalam rangka berdialog dengan modernitas sehingga menghasilkan tradisi baru atau tradisi yang sama sekali berbeda dengan tradisi sebelumnya. Sebagai gerakan yang berhasrat untuk melahirkan tradisi baru, postmodernisme merupakan gerakan yang lahir dengan proses yang panjang dan berakar pada pemikiran-pemikiran pencerahan yang dulu. Jihad dan terorisme. Jihad adalah prinsip utama dalam kaidah Islam. Istilah itu sendiri secara harfiah berarti berusaha keras, tekun bekerja, berjuang, mempertahankan. Dalam banyak hal jihad berarti etika kerja yang kuat secara spiritual dan material di dalam Islam. Kesolehan, pengetahuan, kesehatan, keindahan, kebenaran, dan keadilan tidaklah dimungkinkan tanpa jihad, yaitu tanpa kerja keras, berkesinambungan dan tekun. Oleh karena itu membersihkan diri dari kesombongan dan kerendahan, menuntut ilmu, menyembuhkan orang yang sakit, memberi makan kaum fafa, menegakkan kebenaran dan keadilan, bahkan dengan resiko pribadi yang besar, semuanya adalah bentuk jihad. Al-Quran menunjukkan istilah jihad untuk merujuk pada tindakan keras untuk mewujudkan tujuan Allah di muka bumi ini, yang mencakup semua aktivitas di atas. Nabi Muhammad berulang-ulang mengajarkan bahwa bentuk jihad terbesar adalah memerangi hasrat rendah manusia atau menyampaikan kebenaran di hadapan kekuasaan yang menindas dan menderita sebagai konsekuensi berbicara seperti itu. Dengan logika yang sama, berusaha sekuat tenaga dan bekerja keras dalam perang, asalkan perang tersebut adil dan baik, juga termasuk jihad. Namun tak bisa ditolak juga bahwa khususnya di era modern, pernyataan-pernyataan dan perilaku muslim telah menjadi konsep kian membingungkan dan bahkan kacau balau. Jihad susah seperti terpotret di media barat dan sebagaimana dimanfaatkan oleh para teroris, acap kali dikait-kaitkan dengan ide perang suci terhadap kaum kafir yang disebar luaskan atas nama Tuhan dan seringkali disamakan dengan citra paling vulgar mengenai intoleran agama. Yang terburuk, isu terorisme telah merusak reputasi agama terbesar kedua di dunia ini. Kesimpulan dari materi tadi, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan berjalannya waktu dan berkembangnya Islam mengalami perkembangan dengan munculnya gerakan-gerakan seperti postmodernisme dan neomodernisme, Islam liberal dan Islam kultural. Post tradisional Islam menunjukkan adanya perkembangan keberagaman dalam pemikiran para cendekiawan muslim, baik yang tradisional maupun modern atau kontemporer. Inilah dinamika Islam yang harus disikapi dengan inklusif dan bijaksana. Alhamdulillah, inilah materi yang saya sampaikan dari uraian dari tadi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.